ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat dalam memeluk Islam, kemudian nikmat memeluk atau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, kemudian nikmat sehat. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan untuk sebagai persiapan kita menyambut insyaallah bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan mungkin hampir sebulan setengah lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa kita membahasnya jauh-jauh hari? Karena pembahasan tentang hal ini sangatlah luas tentang hal ini. Dan insyaallah semoga menjelang Ramadan insyaallah pembahasan ini kita sudah menyelesaikannya insyaallah. Nah, untuk pembahasan yang pertama pada malam hari ini kita akan membahas bab 1 dengan bab 2 insyaallah. Bab 1 kita tulis di sini adalah mengenal puasa. Mengenal puasa. Maksudnya di sini adalah apa sih definisi dari puasa itu? Imam Ibnul Manzur rahimahullah taala dia berkata, "As-shaumu tarku at-ta'ami wasyarabi wan-nikahi wal kalami." Puasa adalah meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan nikah, meninggalkan berkata atau berbicara. Itu adalah puasa secara bahasa. Jadi orang-orang yang meninggalkan nikah, misalnya orang yang masih jomblo misalnya, itu ibarat dia sedang berpuasa dari nikah. Dia berpuasa yaitu menahan dirinya, menahan diri nanti dulu nikahnya misalnya, ini dia berpuasa. Tapi ini secara bahasa, ya secara bahasa. Kemudian juga orang yang 1 jam dia nggak mau berbicara misalnya, maka dia sedang berpuasa secara bahasanya, ya secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu secara syar'inya, puasa didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini definisi yang sangat bagus. Bahkan beliau setiap definisi dari ibadah itu, beliau termasuk orang yang mendefinisikan
definisi ibadah-ibadah puasa, kemudian ibadah zakat, pokoknya rukun Islam lah, ya. Itu beliau termasuk orang yang mendefinisikan dengan definisi yang sangat bagus. Dan ini jarang ulama mendefinisikan ibadah-ibadah itu seperti ini. Contohnya adalah puasa. Puasa adalah at-ta'abbudu lillah. Ini dia bedanya. At-ta'abbudu lillah yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ibadahnya ketika puasa? Bil imsaki, dengan menahan diri, min anil akli wasyurbi, dari makan dan minuman, wasairil muftirati atau wasairil mufattirati, dan dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini ada faedah, ya. Tadi kita pembeda definisi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dengan definisi ulama-ulama yang lainnya terletak pada at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini, wa yajibu tafattunu li ilhaqi kalimati ta'abbudi fi ta'rif. Wajib, ya, wajib untuk memperhatikan definisi ini karena di situ ada at-ta'abbudu lillah. Ada kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak para ulama fikih tidak menyebutkan hal ini. Mereka hanya langsung mulai imsak dan seterusnya, menahan diri dari makan, minum dan seterusnya. Kalau ulama fikih yang lainnya, ya. Namun tidak dengan hal ini, tidak dengan beliau rahimallahu taala. Walakin yanbaghi an nazida kalimat ta'abbud, akan tetapi wajib bagi kita untuk mendefinisikan puasa itu diawali dengan kalimat at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la takuna mujarrada harakatin atau mujarrada imsak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar salat kita itu bukan hanya gerakan saja. Puasa kita itu bukan hanya menahan diri saja. Bal takunu ibadatan. Akan tetapi puasa, salat dan seterusnya itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Ya, betapa banyak dari kita semua, ya, betapa banyak dari kita dan dari kaum muslimin yang mereka ibadah salat, wudu, kemudian puasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya ibadah yang lainnya, jarang kita, ya, jarang mereka itu merasakan bahwasanya dia sekarang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang diantara sebagai pembeda pahala, sedikit tidaknya pahala seseorang. Ketika sedang sholat misalnya hanya gerakan saja dan ucapan Allahu Akbar, gerakan, tapi dalam hatinya enggak ada rasa ini adalah ibadah. Ketika puasa juga gitu, hanya menahan diri saja. Dia tidak merasakan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan ibadatul awam, ibadahnya orang-orang awam itu adat. Kebanyakan ibadahnya orang-orang awam itu adalah seperti adat kebiasaan saja. Ketika mereka keluar dari rumahnya menuju masjid misalnya untuk ibadah sholat, mereka karena sudah terbiasa, jadi nggak ada perasaan sedang ibadah lagi. Jadi seperti ada kebiasaan jadinya, bukan seperti ibadah, bukan ibadah. Adapun adatul ulama, ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan para ulama itu adalah ibadah. Jadi perkara-perkara yang mubah yang dikerjakan oleh para ulama itu bernilai ibadah. Dan perkara ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang awam itu bernilai pahalanya sedikit. Karena termasuk kebiasaan, karena mereka enggak merasakan bahwasanya dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama yang mengerti, ya, dia sedang makan, kemudian sedang jima misalnya, dan perbuatan mubah yang lainnya, mereka niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di sini. Jadi
merasalah sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan ibadah yang kita lakukan. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, itulah tadi definisi puasa secara bahasa dan istilah atau secara syar'inya. Kemudian bab yang kedua, sekarang keutamaan puasa. Keutamaan puasa itu sangatlah banyak sekali, sangat banyak. Apalagi kalau kita baca kitabnya Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, yang beliau itu tulisannya sangat banyak sekali, banyak tulisan beliau. Dan kalau kita lihat tulisan beliau itu hampir lebih dari 20-an yang beliau sebutkan dalam kitabnya tentang keutamaan puasa itu. Puasa secara umum, baik itu puasa sunnah atau puasa Ramadan. Nah, di sini kita akan sebutkan, mungkin karena waktu, sebagian saja. Yang pertama di sini adalah puasa merupakan amalan yang disediakan pahalanya berupa ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Ini terdapat dalam surah Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35 disebutkan di atas bahwasanya puasa termasuk amalan yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Yang kedua, puasa lebih baik dari seorang jika dia mengetahui hal itu. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Ya, sekarang kalah kita dengan orang, sebagian kita kalah dengan orang-orang barat ya. Mereka paham dengan apa yang menjadikan dia sehat gitu. Apa menjadikan dia menjadi orang yang sehat. Dan dia ngambil dari orang-orang Islam. Dari orang Islam. Ya. Dari dulu para ulama mengatakan sumu tasihu. Itu bukan hadis ya. Itu kalau dikatakan hadis maka hadis palsu ya, tapi itu hanya perkataan-perkataan orang-orang yang sudah menunjukkan bahwasanya ini adalah mujarrab gitu, pengobatan yang mujarrab ya, yang mereka yang sudah merasakannya, sehingga yang dikatakan hadis ini sangat viral sekali. Yang sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ada sebuah kitab yang khusus membahas itu jemaah. Ya, puasa itu sebagai obat. Tidak kita lihat sekarang kan orang-orang yang mau operasi dulu mereka puasa dulu kan. Orang-orang yang mau operasi puasa dulu berapa jam. Ya. Mereka puasa, nahan diri dari makan minum, walaupun beberapa jam. Makanya di sini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu kalau engkau mengetahuinya. Apa yang kita ketahui di sini? Kalau kita mengetahui dari segi pahalanya, kalau kita mengetahui dari segi dunianya, itu berupa kesehatan. Orang berpuasa, ya, dia akan mendapatkan ganjaran atau manfaat dunia akhirat. Ya. Walaupun kita nggak boleh meniatkan puasa itu untuk diet misalnya. Ya, puasa supaya sehat. Niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia itu akan mengikuti. Ya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu usahakan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dunia itu akan mengikuti. Bahkan dunia akan datang kepada kita dengan tunduk. Kita nggak akan berletih-letih menghabiskan jam waktu-waktu kita untuk mencarinya. Ya, itu kalau orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa adalah sebab mencapai derajat takwa. Jadi orang yang berpuasa, maka tujuan yang sangat besar adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa.
Dan betapa kita lihat ya, ketika di bulan puasa itu sangatlah ya Masya Allah, cuacanya atau suasananya Masya Allah penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelum Ramadan masjid itu kosong misalnya, tapi ketika sudah Ramadan masjid itu Masya Allah diisi ya, 5 waktu diisi ya. Walaupun kita berbeda dengan orang-orang Arab di sana. Kalau di Indonesia di awal Ramadan penuh ya, di akhir hilang, akhir Ramadan. Bahkan di akhir itulah intinya ya. Kalau di Arab tidak demikian ya. Yang terakhir penuh kalau di Arab. Yang awal-awal mungkin agak ini sedikit ya. Itu orang-orang awamnya orang Arab gitu. Jadi orang-orang Arab juga banyak orang awamnya ya. Walaupun di sana lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dalil akan hal ini sudah sering kita dengar. Kalau di bulan Ramadan ini banyak dibaca oleh para penceramah, ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, penghalang dari api neraka. Puasa dapat menghalangi perisai, ya, perisai dari api neraka. Bahkan dikatakan as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai yang sangat tangguh, kokoh, yang akan menjaga kita dari neraka. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna dari perisai di sini adalah penghalang untuk berbuat keji juga. Selain penghalang kita untuk masuk neraka, juga sebagai penghalang untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa. Ya. Makanya kita lihat orang yang berpuasa itu keinginan untuk bermaksiat itu sedikit. Ya, keinginan untuk bermaksiat itu sedikit. Bahkan di bulan puasa kalau ada orang bermaksiat itu malu-malu. Kan kita lihat kalau mereka warungnya kan ditutup. Ya, warungnya malu-malu mereka. Itu Masya Allah bulan Ramadan itu. Ya. Walaupun kakinya aja yang kelihatan mereka. Kakinya bergelantungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya. Akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jauh. Nah. Selanjutnya, puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan dari neraka ya sejauh luas antara langit dan bumi. Nah, ini jauh lagi. Antara langit dan bumi. Nah, di sini fisabilillah di sini maksudnya umum ya. Walaupun para ulama fisabilillah maksudnya adalah orang yang berperang. Namun orang yang berperang itu jamaah ketika dia perang ini ya, perang jihad maksudnya. Orang yang berjihad itu ada uzur ya. Jadi jihad itu termasuk uzur untuk orang yang tidak berpuasa. Uzur dia boleh tidak berpuasa, orang yang jihad, dan boleh juga berpuasa. Jadi mereka bebas milih. Namun di sini fisabilillah di sini artinya ada dua, boleh diartikan jihad, siapa yang puasa ketika dia berjihad, dan siapa yang berpuasa di jalan Allah maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan dapat ganjaran ini. Kemudian selanjutnya, puasa pembendung syahwat. Puasa itu pembendung syahwat. Ya, pembendung syahwat. Walaupun kita jemaah di bulan Ramadan itu manusia yang namanya manusia pasti akan bersyahwat. Ya. Namun sedikit ya mengurangi syahwat kita. Kalau seorang berpuasa, walaupun syahwat kita nggak akan hilang, nggak mungkin hilang. Ya, akan tapi mengurangi syahwat kita. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah,
Ba'a di sini ada dua jemaah maksudnya. Siapa yang mampu dalam harta, ya, bisa menghidupi keluarganya, istrinya, kemudian mampu jima. Nih, kalau dia sudah mampu ini maka wajib untuk dia nikah. Ya, wajib untuk dia nikah. Karena nikah itu bermacam-macam hukumnya. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Nikah itu. Kalau haram, kalau dia nikah untuk menyakiti istrinya maka haram. Niatnya dia nikah untuk menyakitinya, maka ini haram. Ya. Kapan jadi wajib? Kalau dia benar-benar takut berzina dan dia mampu, maka dia wajib. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Maka puasa itu atau nikah bisa menundukkan pandangan. Ya. Walaupun kalau istrinya masih satu itu pandangan agak sedikit tertunduk, sedikit. Ya. Kita nggak bisa pungkiri ya. Orang yang masih menikah pun harus benar-benar menjaga pandangannya. Harus benar-benar menjaga pandangannya. Karena pasti ketika kita melihat misalnya terlihat wanita yang lain, terlihat ya, secara nggak sengaja misalnya, setan itu akan menghiasi wajah yang kita lihat itu. Dalam hati kita berpikir, wah dia lebih cantik daripada istri saya. Pasti itu. Ya. Kenapa kita bilang demikian? Karena Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kalian melihat wanita dan berperasaan dia lebih cantik daripada istrimu, pulanglah. Ya. Apa yang akan engkau rasakan kepada wanita yang engkau lihat tadi, sama yang engkau rasakan juga. Ya. Atau apa yang engkau rasakan pada istrimu, sama juga. Seperti itu. Ya. Bahkan yang sudah menikah pun dia harus lebih untuk menjaga pandangannya, jemaah. Ya. Karena yang namanya laki itu kalau belum 4 belum puas, jemaah. Laki-laki, iya, emang seperti itulah. Allah menciptakan laki-laki seperti itu. Walaupun para wanita itu banyak yang nggak mau demikian, karena saking sayangnya suaminya. Maka bersyukur orang-orang yang demikian, ya, disayang istri. Ya. Walaupun nggak ada cerita dan nggak ada penjelasan dalam syariat Islam, suami kalau ingin poligami itu nggak harus izin istri, nggak ada. Ya, nggak ada. Namun itu lebih baik, ya, agar tidak terjadi ya pecah belah. Ya. Itu kalau mampu tapi jangan paksakan kalau mampu. Wa ahsanu lil farji, kemudian bisa lebih menjaga kemaluan dari perzinahan. Ya, dari perzinahan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau dia belum mampu untuk menikah, maka puasalah. Fa 'alaihi bis-shaum. Maka puasalah. Fa innahu lahu wijaun. Itu bisa sebagai obatnya untuk menjaga pandangannya, untuk menjauhi dia dari zina. Ya, jadi pembendung syahwat puasa itu. Nah, di sini jemaah terdapat dalil, ya. Terdapat dalil bahwasanya di sini disebut pemuda. Wasyabu 'inda ashabina huwa man balagha wa lam yujawiz 30 sana. Pemuda, kapan seorang itu dikatakan pemuda, jemaah? Dari sejak balik sampai dia berumur 30 tahun dia masih muda. Itu secara syariatnya, secara Islam. Jadi kalau orang sudah umur 31 tahun itu sudah tua. 31 dan ke atas. Ya. Adapun yang dari baliknya sampai umur 30 maka dia masih muda. Ya. Kemudian fa inna taqwa sababun li ghaddil basar wa tahsinil farji. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebab terbesar, jangan sebab terbesar agar kita menjaga pandangan dan kemaluan. Ketakwaan itu. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah. Ketakwaan ini bisa menjadikan seorang itu kuat.
Orang bertakwa itu semakin kuat syahwatnya jemaah. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat untuk untuk berjima. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jaga pandangannya dari melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ya, dia jaga pandangannya sehingga dia semua syahwatnya dia salurkan kepada istrinya. Ya, dia salurkan kepada istrinya. Kenapa? Kenapa kita merasa rumput orang lain lebih hijau daripada rumput kita? Ya, kenapa? Karena mata kita ini jelalatan di luar sana. Sehingga pulang-pulang kita lihat istri, biasa aja. Karena udah bosan lihat yang lebih cantik daripada istri. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Semakin ketakwaannya bertingkat, makanya para ulama dulu anaknya banyak-banyak ya. Para ulama dulu anaknya banyak. Ya. Mereka nggak ada rasa takut dari mana nanti kasih makan, nggak ada itu. Itu dari syaitan ya. Kekhawatiran yang seperti itu dari syaitan. Ya. Nggak takut. Dalam perut sudah dikasih rezeki, apalagi nanti keluarnya. Ya. Dalam perut aja dia nggak kemana-mana, kan dalam perut aja. Kasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita itu nggak haid karena dikasih makan dari situ ketika hamil itu. Ya. Apalagi nanti keluarnya, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis di atas juga menjelaskan bahwasanya onani itu bukan obat. Onani. Kalau seandainya onani itu dibolehkan, maka Rasulullah SAW akan memberikan penawarnya dengan onani di hadis ini. Tapi tidak. Apa penawarnya agar terhalang dari zina dan bisa menjaga pandangan? Puasa, bukan onani. Onani itu hukumnya haram. Ya, onani itu hukumnya haram. Ya. Dan orang yang sering onani jemaah itu akan lemah akalnya. Ya, ingatannya akan lemah. Otaknya akan rusak. Orang yang sering onani dan pucat, kelihatannya pucat. Karena kenapa? Karena dosa. Dosa itu kan membuat orang itu pucat, merenung dan seterusnya. Susah, ya, galau, stres, maksiat. Ya. Onani yang boleh kapan? Kapan boleh seorang onani? Ya, dibolehkan seorang suami onani dengan tangan istrinya. Itu boleh. Kalau misalnya istrinya lagi haid misalnya, sedangkan si suami nggak bisa menahan syahwatnya, maka boleh sang istri, ya, untuk kepada suaminya. Ya, itu boleh. Kalau si suami dengan tangan sendirinya, itu haram. Ya, walaupun dia di dekat istrinya, tetap haram. Tetap haram. Ya. Jadi yang boleh tadi dengan tangan istrinya. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah puasa merupakan salah satu wasiat terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada tandingannya. Puasa, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bis-shawm fa innahu la mithlalah." Berpuasalah kalian karena puasa itu tidak ada tandingannya. Enggak ada tandingannya puasa itu. Dari segi keutamaannya enggak ada tandingannya. Ya. Kemudian puasa termasuk perkara yang memasukkan seorang dalam surga. Tadi kan dijauh dari neraka, maka pasti akan masuk surga.
Kemudian seorang yang selalu berpuasa, maka dia masuk surganya lewat pintu khusus, yaitu Ar-Rayyan namanya. Pintu Ar-Rayyan. Ya, dia masuk surga lewat pintu khusus. Jadi dimasukkan semua orang yang sering berpuasa, rajin puasa ini. Orang yang rajin puasa dimasukkan lewat situ. Kalau sudah selesai ditutup pintu tersebut. Kalau udah habis orang-orang rajin puasa masuk, maka ditutup. Ya. Karena surga itu jemaah punya 8 pintu. Ya. Di antara pintu namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Nanti ada pintu-pintu ya, pintu taubat dan seterusnya banyak. Ya. Namun di sini dijelaskan, di sini dalam hadis ada 8 pintu. Ya. Kemudian juga puasa termasuk amalan pelebur dosa. Puasa kita. Jadi puasa juga termasuk penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi alihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah, ujian seorang laki-laki itu pada keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Ujian. Jadi ujian seorang kepala keluarga itu lebih besar. Kalau dia sudah menikah, jangan harap enaknya saja. Ya, apalagi kalau menikahnya, ya apalagi kita yang sudah mengenal sunnah kan nikahnya itu tanpa ada perkenalan terlebih dahulu kan. Kalau orang sana kan sudah pudar dia karena sudah berkenal dulu. Jadi cintanya sudah menipis. Jadi kalau orang sudah nikahnya dengan syar'i ya, dengan ada ta'aruf dan belum ada pacaran yang haram misalnya. Ya, pacaran belum ada, baru kenal gitu. Ya. Maka untuk agar saling mengerti itu butuh waktu. Dan ini seorang laki dan seorang istri harus sabar. Untuk saling mengerti itu butuh waktu. Enggak sehari, 2 hari, 3 hari, tidak. Ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh Ustaz Syafiq hafizallahu taala. Bahkan beliau mengatakan dia bertahun-tahun baru kenal istrinya gitu maksudnya. Baru kenal inilah sifat, inilah istri itu. Oh, ternyata istri saya seperti ini. Jadi butuh waktu. Ya. Kenapa kita demikian membahas seperti ini jemaah? Karena betapa banyak orang yang sudah kenal sunnah menikah dengan cara yang syar'i, ya. Itu banyak orang yang belum 2-3 bulan sudah cerai. Karena belum ada saling faham memahami gitu, saling faham, saling mengerti. Jadi butuh waktu. Ya. Dan di antara sebab juga jemaah, mereka banyak cekcok ketika baru nikah. Emang pasti ada cekcok itu, pasti ada. Ya. Rasulullah SAW sendiri itu cekcok sama istri-istri. Rasulullah SAW. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan Rasulullah SAW memberikan solusinya ada. Ya. Jadi betapa banyak orang yang cerai, kenapa? Karena di antara sebabnya jemaah, ketika mereka sudah nikah jauh dari majelis ilmu. Dari awal-awal nikah Masya Allah rajinnya, tapi ketika sudah kenal itu nikah jauh dari majelis. Banyak orang demikian. Ya, makanya para ulama mengatakan dha'al ilmu baina fakhidain nisa'i. Ya, ilmu itu akan hilang di antara 2 paha perempuan. Ya. Hilang. Majelis ilmu itu hilang ketika dia sudah mengenal hal itu. Ya. Makin malas. Apalagi nanti istrinya nggak mau ditinggal misalnya, takut misalnya dan seterusnya. Ya bawa kalau nggak mau ditinggal. Ya. Jadi itu. Jadi kalau orang yang Masya Allah rajinnya menuntut ilmu agama, kalau dia ada cekcok, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kasih solusinya. Ya. Dan kalau ada cekcok jemaah di keluarga suami istri, jangan sampai keluar tembok rumah.
perkara cekcok tersebut. Selesaikan berdua. Ya, walaupun itu dengan mertua, dengan orang tua kita, entar dulu. Selesaikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya. Ini kalau ketahuan mertua seperti itu atau orang tua kita, makin besar. Makin besar. Jadi jangan sampai, ya. Makanya di antara benteng yang bisa menyimpan rahasia seorang suami itu siapa? Istri kita adalah. Istri kita. Makanya kalau istri itu sering ngobrol sama wanita-wanita yang lain, nasihati istri kita, jangan umbar rahasia di dalam rumah. Jangan ceritakan suamimu seperti ini. Kalau suami saya seperti ini. Jangan. Ya. Seperti itu. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi fitnah laki-laki itu pada keluarganya, kemudian pada harta dan anak-anaknya. Jadi seorang ketika sudah punya anak itu jemaah, kata Rasulullah SAW, itu bisa membuat bakhil. Anak kita itu bisa membuat kita bakhil. Pelit. Ya, pelit untuk bersedekah, pelit untuk berinfak. Karena setan itu akan bisikkan kita. Kalau kita mau berinfak, nanti apa untuk makan anakmu? Kalau kita mau bersedekah, nanti apa untuk makan istrimu dan seterusnya. Ya, benar itu. Sabda Rasulullah SAW. Tukaffiruha salatu was-shaumu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Nah, kalau ada dosa kita terhadap keluarga kita, kepada harta kita, dosa kita kepada anak kita, kepada tetangga kita, maka akan terhapus dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi puasa termasuk pelebur dosa. Kemudian selanjutnya, kapankah puasa itu sebagai pelebur dosa, jemaah? Enggak sembarang, jemaah. Puasa itu sebagai pelebur dosa. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wattafaqu ala anna al-murada bis-siyami huna siyamu man salima siyamuhu min al-ma'asi qawlan wa fi'lan. Dan para ulama sepakat bahwasanya puasa yang bisa menjadi pelebur dosa itu apa? Puasa seseorang yang menjadikan dia jauh dari maksiat, baik itu maksiat dari perkataan dan perbuatan. Ya, jadi puasa, semuanya berpuasa aja, Mas. Hidung kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, lisan kita, tangan, dan semua anggota jawari, anggota badan kita ikut berpuasa aja, Mas. Ketika kita sedang puasa, ya, ikut berpuasa. Dan ketahuilah juga jemaah bahwasanya yang akan terhapus dengan atau dosa-dosa yang terhapus dengan puasa ini adalah dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat. Walaupun sebagian para ulama mengatakan dosa besar itu bisa terhapus dengan bakti kepada kedua orang tua. Ada sebagian ulama mengatakan demikian, dosa besar itu bisa terhapus dengan bakti kepada kedua orang tua. Ya. Tapi yang tepat jumhur ulama mengatakan taubat. Hanya taubat yang bisa menghapus dosa besar. Mungkin dahulu kita pernah mencuri misalnya, mungkin dahulu kita pernah berbuat dosa, ya, maka taubat, ya, taubat yang akan bisa menghapusnya. Adapun puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kemudian selanjutnya puasa adalah amalan dengan pahala yang tak terhingga. Tadi kita katakan puasa itu enggak ada bandingannya aja. Pahalanya tak terhingga, ya. Pahalanya tidak terhingga. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Ya. Jadi hanya Allah yang tahu pahala puasa itu. Kalau ada demikian hadisnya, demikian menyatakannya, maka itu maksudnya adalah pahalanya tidak terhingga. Pahalanya tidak terhingga. Kenapa pahala puasa itu tidak terhingga, jemaah? Karena di situ terdapat 3 macam kesabaran. Ya. Jadi ketika seorang sedang puasa itu berarti dia sedang mempraktekkan 3 jenis sabar. Ya, 3 jenis sabar. Sabar untuk bermaksiat, ya, sabar untuk tidak bermaksiat. Kemudian sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita butuh jamaah sabar ini ketika puasa itu. Apalagi tarawih, ya kan? Tarawih dengan imamnya yang masya Allah panjangnya, ya. Jadi kalau tarawih itu emang yang bagus panjang, ya. Karena sholat yang paling utama itu adalah tulul qunut, yang paling panjang kunutnya. Apa kunut? Bukan kunut Allahumma inna fi man hadait. Maksudnya di sini kunut berdirinya, yang paling panjang berdirinya, ya. Kemudian sabar ketika menahan atau ketika menerima takdir Allah yang sangat menyakitkan. Di puasa takdir Allah menyakitkan. Seperti apa? Laparnya bukan main, ya. Kemudian melihat istri kita yang sedang haid misalnya, kemudian dia bersolek-solek, itu harus tahan, ya, sabar. Nah, jadi inilah sebab kenapa puasa itu pahalanya tidak terhingga, jemaah. Karena terdapat 3 macam sabar. Dan sedangkan sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu, ya, pahalanya tidak ada batasnya. Makanya salah orang yang mengatakan pahala sabar itu ada batasnya. Sabar itu enggak ada batasnya karena pahalanya tidak ada batasnya. Ya. Kemudian juga termasuk orang berpuasa akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia dengan apa? Ketika dia berbuka. Kalau kita berbuka kan masya Allah bahagia kita, ya. Saking bahagianya pun makanan besar dilahapnya, saking bahagianya. Walaupun bukan itu contoh Nabi SAW ketika berbuka. Kita akan jelaskan nanti di adab-adab puasa, ya. Kemudian kalau di akhirat dia berbahagia ketika bertemu Allah karena melihat pahala puasanya, ya. Kemudian selanjutnya, aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma misik. Ingat, ini di sisi Allah. Kalau di sisi kita ya bau pasti, ya. Tapi ini di sisi Allah, jemaah. Ya. Nah, dari sinilah para ulama Syafi'iyah itu mengatakan tidak boleh bersiwak gosok gigi setelah atau di siang hari. Kalau Syafi'iyah itu ketika dia puasa nggak boleh gosok gigi. Gosok giginya sebelum imsak gitu. Ya, gosok giginya sebelum subuh. Imsak kan subuh. Ya, sebelum subuh. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena kalau gosok gigi maka nanti baunya akan harum. Jadi bau busuk tadi yang lebih harum dari misik itu hilang. Ya. Dan ini tentu jauh dari kebenaran. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin atau inda kulli wudu'in. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali sholatnya. Kita sholat asar kan, sholat zuhur diperintahkan untuk bersiwak. Dan ini Rasulullah enggak mengatakan kecuali kalau kalian berpuasa, enggak. Umum ini, mau puasa mau tidak boleh untuk bersiwak. Ya. Baik itu di waktu asar, di waktu maghrib dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar tentang hal ini.
Kemudian selanjutnya puasa dan Al-Quran akan datang beri syafaat di hari kiamat. Ya. Jadi amalan puasa dan amalan baca Al-Quran itu akan datang, akan berbentuk kelak di akhirat memberikan syafaat. Ya. Jadi orang-orang kelompok yang tersesat di sini, mereka mengatakan ini dalil bahwasanya Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Ya. Kenapa? Ya, lihat itu, Al-Quran kelak akan datang memberikan syafaat. Yang namanya datang berarti dia makhluk dan berbentuk, kata dia. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maksudnya di sini adalah bukan Al-Qur'annya itu, bukan firman Allahnya itu yang akan ini, tapi amalannya itu. Amalannya itu akan berbentuk kelak. Amalan bacaan Quran kita, amalan puasa kita itu akan berbentuk kemudian memberikan syafaat kepada Allah, kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Itu maksudnya. Jadi semua semua kesesatan orang-orang dahulu itu pasti sudah ada bantahannya, jemaah. Ya. Dan itu akan terulang-ulang sampai hari kiamat. Sekarang orang-orang yang mereka mengingkari Allah itu di atas arsy, itu sudah dari dulu, jemaah. Terulang-ulang terus dari dulu. Ya, dari dulu. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan rahimahullah, setiap dalil yang dia pakai oleh ahlul bid'ah untuk membela kesesatan mereka, pasti di dalil itu akan ada bantahan mereka. Ya. Dan ini hanya orang-orang berilmu yang mengetahui demikian. Ya. Makanya jangan sekali-kali kalau kita nggak punya ilmu, jangan sekali-kali debat dengan ahlul bid'ah. Jangan. Jadi orang-orang yang berilmu lah yang dia debat, yang dia boleh debat dengan syarat-syarat yang lain lagi. Ya. Jadi para ulama dulu warok dari debat, jangan. Kenapa? Karena tidaklah seseorang gemar debat, ya, maka dia akan tersesat. Ya. Makanya di antara usul sunnah, di antara pokok pondasi ahlu sunnah adalah jauh dari perdebatan. Dulu Imam Malik, ya, ketika ada orang yang ingin debat ke Imam Malik, apa kata Imam Malik? Adapun kamu mau debat, berarti kamu belum paham agamamu. Adapun saya sudah paham, nggak perlu debat lagi, kata Imam Malik. Dia menghindari debat. Bahkan ada ulama yang sama sekali nggak pernah debat. Ada ulama yang sama sekali nggak pernah debat. Mereka warok dari hal itu. Ya, itu jemaah. Mungkin sampai sini dulu. Apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini? Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.